Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita melanjutkan belajar membaca kitab At-Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah. Sebelumnya kita sudah membaca permasalahan sebab-sebab yang membolehkan untuk puasa di hari Ragu Yaumus Syakki dan di hari separuh terakhir bulan Sya'ban. Sekarang kita akan membaca mengenai syurutu sihhatis shaumi ya. Qala al-musannifu syurutu sihhatis shaumi, tining panikah banyak syarat as-sana pasah. Ai idza tawaffarat hadhihi syurutu sahha shaumu wa hiya arba'atun. Ai tekesah idza tawaffarat nalikana sampurna hadhihi syurutuh panapah panikah banyak syarat sahah maka sah as-shaumuh panapah puasa. Wahiyah bentining hadhihi syurutuh arba'atun panikah 4. Jadi ini mengenai syarat-syarat sahnya puasa, di mana apabila syarat-syarat tersebut semuanya terpenuhi maka puasanya sah. Namun apabila salah satu dari syarat-syarat tersebut ada salah satu yang tidak dipenuhi, ya apalagi semuanya, maka puasanya tidak sah. Wahiyya arba'atun, syarat-syarat tersebut ada 4. Yang pertama al-islamu panika Islam fayushtaratu maka isyarat aki ayyakunah panapah kotu bedah pasira so'im orang siap puasa musliman panikah Islam jami'an nahari isa tejenah atau isa kapinah siang. Syarat yang pertama yang menjadi syarat sahnya puasa ialah Islam, sehingga orang yang berpuasa itu harus dalam keadaan Islam, dan itu jami'an nahar, harus sehari full. Jadi harus dalam keadaan Islam selama siang itu ya. Maksudnya mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari sampai waktunya berbuka harus dalam keadaan Islam. Maka falawirtad lahdzatan wahidatan batalah shaumuhu, falawirtad maka lamun murtad pasirah shaim lahdzatan ini dalam waktu sisa kecek wahidatan sesitung batalah maka batal shaumuhu panapah puasanah shaim. Sehingga karena tadi disyaratkan Islamnya orang tersebut haruslah penuh ya, harus sehari penuh, maka ketika misalkan dia mengalami murtad ya di sela-sela hari ya, walaupun itu murtadnya hanya sebentar, maka puasanya menjadi batal ya. Al-aqlu panikah andi akal. Yang kedua al-aqlu fayushtaratu maka isyarat aki ayyakunah panapa kutubadah pasera orang yang siap puasa pasira so'im akilan panikaan di akal mumayyizan tor mumayyiz jami'an nahari isa kapinah siang. Yang kedua yang menjadi syarat sahnya puasa ialah berakal ya. Berakal yang dimaksud di sini ialah mumayyiz, orang yang berpuasa tadi sudah mumayyiz ya. Mumayyiz itu dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk ya. Wa yu'arrafu bi annahu sifatun yumayyizu biha bainal hasani wal qabihi ya. Itu makna tamyiz ya. Jadi mumayyiz itu orang yang tamyiz, sedangkan makna tamyiz itu ialah wa yu'arrafu bi annahu sifatun yumayyizu biha bainal hasani wal qabihi ya. Tamyiz itu ialah suatu sifat yang dengan sifat itu seseorang dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk ya. Kemudian anak sudah dikatakan sebagai anak yang tamyiz itu apabila sudah bihaitsu ya'kulu wahdah aw yashrabu wahdah wa yastanji wahdah ya. Seorang anak bisa dikatakan anak itu sudah tamyiz maka apabila anak tersebut sudah mandiri di dalam masalah makan, artinya sudah bisa makan sendiri, bisa minum sendiri, terus mandiri dalam masalah cebok tanpa dibantu lagi oleh orang tuanya, dia sudah bisa cebok sendiri. Maka kalau anak sudah bisa seperti itu, maka anak sudah bisa dikatakan anak yang tamyiz ya, walaupun masih di bawah umur 7 tahun ya. Maka dengan demikian anak yang sudah mumayyiz
itu jika berpuasa puasanya sah ya. Jika berpuasa puasanya sah. Jadi tidak perlu baligh ya, tidak mesti harus anak itu harus baligh ya. Belum baligh akan tetapi sudah dia termasuk kategori tamyiz seperti yang sudah dijelaskan tadi, maka apabila dia puasa puasanya sah ya. Juga ini seperti yang pertama, sifat tamyiznya ini harus full ya, sehari penuh, harus full sehari penuh. Jadi tadi dikatakan bahwa syaratnya harus mumayyiz, orang yang dapat dia dapat membedakan mana yang buruk, mana yang baik, mana yang buruk ya. Dan sifat itu harus ada di sehari penuh ya, harus ada full mulai dari terbit fajar sampai dengan terbenamnya matahari atau waktu berbuka puasa, harus full. Sifat tamyiznya itu harus full, sehingga falau junnah walau lahdatan wahidatan batalah shaumuhu. Falau junnah, maka lamun kilah pasirah shaim walau sanajan bedah panapa kilah lahdatan panikah waktu saya sekecek wahidatan sesitung batalah maka batal shaumuhu panapa puasana shaim. Karena tadi disyaratkan sifat akil, sifat berakal atau sifat tamyiznya orang yang berpuasa itu harus full sehari penuh, maka ketika misalkan dia mengalami gila walaupun dalam waktu yang sebentar, maka puasanya batal ya. Itu syarat yang kedua, yaitu harus berakal atau yang lebih pas dikatakan harus tamyiz ya. Sehingga ini mengecualikan tidak sahnya puasa bagi orang yang gila atau bagi anak yang belum tamyiz ya. Wa amal igma'u wasukru fasayati tafsiluhu fi mubtilatis shaumi. Wa amal igma'u ban anapun tining ajan atau bekalenger wasukruh ban mabuk fasayati maka panika bekal tekah tafsiluhu panapa perencenah al igma' wasukr fi mubtilatis shaumi dalam bab banyak-banyak sahabat laki puasa. Untuk masalah pingsan dan juga masalah mabuk itu akan dijelaskan, perinciannya akan dijelaskan nanti di bab yang menjelaskan tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Mudah-mudahan kita bisa sampai ya membaca bab tersebut ya. Kita lanjutkan yang ketiga. An-naqa'u minal haidi wan nifasi. An-naqa'u panika soceh minal haidi dari haid wan nifasi ban nifas. Jadi syarat sah puasa yang ketiga ialah suci dari haid dan nifas. Ini berarti perempuan ya. Fa yushtaratu maka syarat aki antakunah panapa kotu badah alamaratu pasir orang bini tahiratan panika soceh jami'an nahari isakabinah siang. Perempuan yang mau menjalankan ibadah puasa dia disyaratkan harus suci dari haid dan nifas. Dan sucinya perempuan tadi dari haid dan nifas itu disyaratkan harus full sehari penuh. Maka kalau ternyata sucinya hanya separuh hari ya, maka puasanya tidak sah. Kita lanjutkan sebagai gambarannya ialah falau hadat fi akhir lahdhatin minan nahari batala shaumuha. Falau hadat maka lamun haid pasir orang bini fi akhir lahdhatin dalam akhir sesa kecek minan nahari dari siang batalah shaumuha batalah maka batal shaumuha panapa puasana reng bini panapa puasana mar'ah. Maka kalau tadi disyaratkan sucinya perempuan dari haid dan nifas disyaratkan harus full sehari penuh, maka ketika perempuan tadi mengalami haid di pertengahan hari atau bahkan tinggal sebentar lagi waktu akan memasuki terbenamnya matahari, berarti waktu berbuka puasa, ternyata sebelum itu mengalami haid, maka puasanya batal ya, maka puasanya batal. Wa kadzalika law tahurat asna'ahu ya, wa kadzalika ban sapane kacukeun batal puasana law tahurat lamun seceh pasiraring bini asna'ahu pertengahanna
siang. Begitu juga puasanya perempuan itu tidak sah ketika misalkan ada perempuan haid, mulai sejak terbit fajar dia mengalami haid, kemudian di pertengahan hari dia suci dari haid, maka ketika ia mau melakukan puasa maka puasanya tidak sah. Mengapa? Karena sucinya berarti hanya setengah hari, sedangkan di awal tadi disyaratkan sucinya perempuan dari haid dan nifas itu harus full sehari penuh. Walakin yusannu lahal imsaku, walakin benda tapenah yusannu isunataki laha ikan direng bini al imsaku panapah ngeker. Namun demikian, walaupun tadi dikatakan puasanya sudah batal, ya, saya ulangi, perempuan yang ternyata menjalankan ibadah puasa, kemudian di pertengahan hari ia mengalami haid, ya, maka puasanya batal, ya. Namun walaupun ia batal, walakin yusannu lahal imsak, ia disunnahkan untuk imsak. Apa itu imsak? Menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Artinya dia sunnah tidak makan, tidak minum, ya. Walaupun dia batal, dia tetap disunnahkan untuk tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan hal-hal lain yang bisa membatalkan puasa sampai nanti di waktu terbenamnya matahari, di waktu berbuka puasa. Yang keempat, al-ilmu biqaulil waqti qabilan lis-shaumi. Al-ilmu panika oning biqaulil waqti kalaban beudena waktu qabilan panika sinaremah lis-shaumi kandi puasa. Jadi syarat yang keempat untuk sahnya puasa ialah mengetahui waktu atau hari yang bisa menerima puasa. Maksudnya apa? Ai tegeseh ai alamah panika kutu oning pasira soim, pasira orang siapa sah annal yaum dak sangkuna panapa areh alladzi se al yaum yuridu si akarep pasira soim ayyasu dak kutu apa sa pasira soim hudak ka al yaum dak ka alladzi yasihu panika sa fi dalam alladzi atau al yaum as-shaumuh panapa puasa. Bi alam yakun minal ayyami, bi alam yakun kalaban kutu ta'badah panapa al yaum minal ayyami panika sebagian ribanya areh allati se al ayyam nuhiyah se ceke anis suyami panapa dari apa sah fiha dalam al ayyam. Maksudnya ialah syarat yang keempat ini agar supaya sah ialah mengetahui bahwa hari yang ia akan berpuasa pada hari tersebut adalah hari yang sah untuk berpuasa atau hari yang boleh untuk dia berpuasa, yakni hari-hari tersebut, hari yang akan ia berpuasa pada hari tersebut bukanlah hari yang dilarang untuk berpuasa. Masalah hari-hari yang dilarang untuk berpuasa itu sebelumnya sudah dibacakan, ialah yang pertama hari raya, baik hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, kedua ayyamut tasyrik tanggal 11, 12, 13 bulan Dzulhijjah, kemudian yaumus syakki hari Ragu, kemudian juga hari separuh terakhir bulan Sya'ban. Cuma untuk kedua hari terakhir ini keharamannya bila tidak ada sebab. Apabila ada sebab, maka boleh seseorang berpuasa pada dua hari terakhir yang disebutkan tadi. Allahu a'lam bishawab.